warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Syekh Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai sifat apa kita? Sifat apa? Atona udah. Jadi kita sudah membahas sifat-sifat para rasul. 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Lawannya juga 4 mustahilnya para nabi, itu kizib, khianat, kitman, dan baladah. Kemudian yang jaiz bagi para rasul. Yang jaiz bagi para rasul itu 1, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah alaihimus salatu wassalam, yaitu bolehnya terjadi pada diri mereka, yaitu para rasul semua, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu perkara yang jaiz bagi para rasul. Tapi sifat kemanusiaan yang jaiz itu adalah sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi boleh punya sifat manusia, tapi tidak sama dengan sifat manusia, gitu loh. Di Nabi itu boleh punya sifat manusia, tapi tidak sama dengan sifat manusia biasa. Karena sifatnya Nabi boleh pada kita, sifat kita tidak boleh pada Nabi, gitu loh. Karena sifat kita itu kadang punya sifat yang kurang, punya sifat yang enggak sempurna, punya sifat yang cacat. Maka sifat-sifat kita itu tidak boleh terjadi pada para nabi. Tapi kalau sifat kita, sifatnya Nabi boleh terjadi pada kita. Sifat Nabi itu sifat-sifat mulia. Kalau ada hambanya Allah di antara kita kok Allah berikan kemuliaan, boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi kalau sifat kita diletakkan pada Nabi, ini enggak boleh. Nah, sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi atau mencacati derajat kemuliaan itu seperti apa? Contohnya seperti makan, minum. Yang dimakan dan yang diminum Nabi adalah sesuatu yang halal. Emangnya ada makan yang enggak halal? Ya makan yang barangnya enggak jelas dari mana. Nah, kalau apalagi Nabi, wali-walinya saja itu warok, orang yang hati-hati. Kalau makan sesuatu nanya, ini dari siapa, dari mana asalnya, orangnya kerjanya apa. Itu hati-hati begitu, nggak mau makan yang haram, nggak mau makan yang makruh. Ini namanya Nabi itu makan, tapi makannya sesuatu yang halal. Ini menunjukkan enggak kayak manusia biasa. Kalau manusia biasa makan, tapi makannya apa aja, kata orang Jawa itu wal-wal gentual, aspal juga diuntal gitu. Apa aja dimakan semuanya. Nah, kalau kita punya pegangan bahwa apa yang kita makan itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah, maka kita bisa punya prinsip, saya akan makan hanya sesuatu yang halal. Kalau nggak halal, nggak saya makan, walaupun sedikit, nggak apa-apa, yang penting halal. Kalau kita kan nggak, yang penting banyak, halal belakangan. Nah, ini urusannya banyaknya itu yang Terus makannya Nabi enggak pula kayak makannya kita. Kita kalau makan kadang sambil berdiri, kadang sambil jalan. Terus kita kalau makan kadang pakai tangan kiri. Nabi enggak, kalau makan ya duduk rapi. Nabi tidak pernah makan di atas kursi. Duduknya Nabi kalau makan nggak pernah di atas kursi. Lah kita kalau nggak di kursi nggak enak, Beb. Restoran di kursi enak, suruh duduk di bawah nggak level gitu ya. Padahal aneh, orang dulu dari mulai makan di bawah ganti ke restoran, makannya pakai kursi. Sekarang di restoran bosen makan, buka warung lesehan, ini balik lagi lesehan lagi.
Dulu katanya nggak mau duduk di bawah, sekarang malah lesehan. Ya sama aja, balik lagi namanya begitu. Jadi Nabi itu kalau makan duduk di bawah, terus kaki kanannya diangkat agar menjepit lambungnya. Jadi kalau makan nggak banyak. Kalau makan duduknya sila begini nih, lambung lega. Kalau dimakan kurang terus, besar. Kalau Nabi enggak, lambungnya dijepit. Jadi makannya sedikit. Kalau diisi banyak lagi, penuh, karena udah terjepit lambungnya. Maka Nabi itu paling banyak kalau makan 9 suap. Kalau kita berapa? 9 piring. Kita ukurannya piring, bukan suap. Kalau Nabi ukurannya suap. Nabi kalau makan 3 jari. Kalau kita 5 jari. Kan Pancasila, Beb. Jadi ya 5 jari. Nabi makan 3 jari itu yang dimakan roti, yang dimakan gandum, yang dimakan dadar. Megangnya begini juga bisa. Nah kamu yang dimakan nasi pakai sayur lagi, mau makan begini kapan kelarnya makannya? Aduh, nggak masuk. Jadi lihat-lihat, pokoknya 3 jari makan apa? Makan bubur 3 jari bisa? Mana bisa? Dilihat-lihat, sama-sama ngelakuin sunnah tapi ada penempatannya. Nabi nggak pernah kalau makan di warung, asal jalan ada warung belok makan, nggak pernah begitu. Apalagi penjaganya cantik gitu, nggak pulang-pulang kamu. Jadi Nabi kalau makan betul-betul dikunyah sampai halus. Ada yang mengatakan sampai 30 kunyahan. Hitung 30 kunyahan. Kenapa? Biar lambungnya nggak capek. Lambung ini mesin utama yang akan menggiling makanan. Akan kamu pakai lambung itu 60 tahun juga. Giling melulu. Nah kalau yang digiling itu kasar, nanti lambungnya cepat rusak. Nabi enggak digiling sampai halus, sehingga ketika masuk lambung itu enggak bekerja terlalu keras. Kita kan enggak, nasi perak masuk, nasi keras masuk, setengah mateng ya masuk, wadang beras juga masuk. Yang penting masuk gitu. Enggak urusan lambung mau bagaimana, enggak urusan kita. Itu makannya Nabi saja teratur seperti itu. Itu terjadi pada semua Nabi. Jadi Allah memberikan tauladan untuk umat itu betul-betul tauladan yang baik. Makanya kalau kita enggak mengikuti tauladannya Nabi, kita mau ikut tauladan siapa lagi? Karena manusia terbaik yang Allah utus untuk memberikan contoh pada kita adalah para nabi, para rasul. Kalau kita kok nggak mau mencontoh mereka, maka kita nggak akan menemukan lagi contoh yang lebih baik dari mereka, nggak ada. Terus minum, Nabi kalau minum pakai tangan kanan. Kalau minum sambil duduk, kecuali minum air Zam-zam. Kalau Zam-zam boleh sambil berdiri. Emangnya beda Bib Zam-zam sama air biasa? Oh beda. Kalau Zam-zam itu tidak butuh disaring. Kalau air biasa butuh disaring. Cara nyaringnya, lambung akan keluar saringannya kalau kamu duduk.
Kalau kamunya berdiri, saringannya nutup. Kalau kamu minum berarti nggak disaring, langsung lewat lambung, langsung diproses. Ini berbahaya untuk tubuh. Tapi kalau kamu duduk akan ada saringannya muncul, maka air yang masuk disaring dulu sama saringan. Maka yang bagus zatnya akan dipakai oleh lambung, yang jelek akan dibuang lewat air kencing. Nah, kalau air zam-zam air paling murni di dunia. Hingga kalau kamu minum nggak perlu disaring pun dia sudah bersih. Hingga walaupun kamu berdiri, cara minumnya tetap diperbolehkan kalau airnya zam-zam. Jadi kalau airnya air biasa, disunahkan kita untuk duduk. Terus minumnya pakai tangan kanan, tapi kalau minum 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Terus berhenti, baca alhamdulillah. Minum lagi bismillah, minum, berhenti lagi alhamdulillah. Minum lagi bismillah, terus berhenti lagi alhamdulillah. 3 kali minum, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Kalau kita kan alah kelamaan keburu haus langsung aja habis, selesai, tuntas. Kelamaan pakai 3 kali segala. Minum aja pakai bersambung pakai episode 1, episode 2. Ribet banget begitu. Ya itu namanya yang diajarkan Nabi, dan setiap yang diajarkan Nabi pasti ada kebaikan di dalamnya. Wala yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu kecuali itu ada perintah dari Allah, ada petunjuk dari terus minumnya baik, yang diminum halal. Kemudian Nabi juga punya sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa yang diceritakan ini makan minum? Nabi Isa alaihi salam, ibunya Nabi Isa, keduanya ini dituduh oleh orang Nasrani sebagai Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Dituduh sama orang Nasrani jadi Tuhan. Nah, Quran mengatakan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu bukan Nabi, itu cukup pakai dalil makan. Bagaimana kamu mau menyembah Isa, mau menyembah ibunya Maryam, padahal mereka itu masih makan. Nah, kok cuma makan doang, lo gampang banget. Kenapa orang Kristen nggak ngerti? Quran menunjukkan kepada orang Muslim yang cerdas bahwa mereka itu tidak mungkin jadi Tuhan, tidak mungkin mereka itu menjadi titisan Tuhan, tidak mungkin anak Tuhan, nggak mungkin istri Tuhan. Kenapa? Mereka itu makan. Artinya makan itu tanda kemanusiaan. Orang kalau nggak makan gimana? Lemes, nggak makan lagi sakit, nggak makan lagi koid, begitu kan? Itu urutannya orang begitu. Jadi kalau Nabi ada orang kok makan terus dituduh Tuhan, ya aneh kamu. Oh, dia kalau nggak makan lemas kok kamu jadikan Tuhan. Nah, Tuhan itu yang menolong yang lain. Ini Tuhan ditolong sama yang mana jadi Tuhan. Itu loh. Akan diceritakan Nabi itu di antara sifat kemanusiaannya adalah makan, minum, tanda kemanusiaan. Gitu loh. Ini yang kita lihat secara mudah begitu. Kemudian Nabi ya tidur, Nabi ya bekerja, Nabi ya bergerak, Nabi ya diam, Nabi ya nikah.
Dan sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya seperti apa? Sakit, sehat, gembira, bersedih. Ini juga bagian sifat-sifat kemanusiaan. Nah, semua sifat-sifat kemanusiaan itu tidak sampai mencacati derajat kemuliaannya. Tetap Nabi dijaga oleh Allah ketika terdapat pada diri mereka sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kerasulan, maka sifat-sifat itu menjadi sifat-sifat yang dimuliakan, sifat yang dibersihkan oleh Allah dari segala macam kekurangan, baik sifat zahirnya maupun sifat batinnya. Karena manusia itu ya punya aktivitas zahir, juga punya aktivitas batin. Nikah, makan, minum, kawin, bekerja, dan juga lain-lainnya dari sifat kemanusiaan, maka semua itu boleh terjadi pada para rasul. Lawannya dari sifat jaiz ini juga ada satu, yaitu mustahilnya para rasul bersifat malaikat. Mustahilnya para rasul bersifat ketuhanan. Karena kalau pada diri mereka terdapat sifat kemanusiaan, maka pasti mereka itu bukan malaikat, pasti pula mereka bukan Tuhan. Jenis sifat yang berbeda, beda sifat kemanusiaan sendiri, sifatnya malaikat sendiri, sifatnya ketuhanan. Sifat malaikat apa diantaranya? Yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, gitu dong. Yang berlawanan sama sifat kemanusiaan. Dan tidak terdapat sifat ketuhanan pada diri mereka. Walaupun para rasul itu mengeluarkan mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa naik angin terbang kemana-mana, laut dibelah, bulan dibelah, tapi tetap semua itu adalah terdapat pada manusia. Tidak boleh kita menuduh Tuhan ini. Kalau kita tuduh Tuhan dari arah kemampuannya melakukan sesuatu ini Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang berlawanan kumpul pada dirinya Rasul. Dari sisi ketuhanan, kalau dituduhkan kepada Rasul, maka sisi ketuhanan itu tidak ada permulaannya. Tapi dari sisi kemanusiaan, Nabi itu perkara yang baru. Jadi kalau dituduh begitu berarti Nabi itu kumpulnya Tuhan dan makhluk, berarti sesuatu yang berlawanan, kumpul jadi satu, ini mustahil. Ini Tuhan pasti. Kenapa? Bayangkan mati dihidupkan. Bayangkan nggak punya mata ditempelin mata. Ini pemahamannya seperti ini ketika orang itu kaget, orang itu bingung, orang itu heran, kok bisa? Karena nggak melihat semua itu adalah bagian dari pertolongannya Allah, bukan muncul sendiri dari Nabi, bukan. Nggak ada seorang Nabi, nggak ada manusia bisa memunculkan sesuatu, nggak ada. Kalau itu muncul, maka semuanya atas pertolongan Allah. Jadi Nabi itu ketika minta mukjizat, maka Nabi mengatakan apa? Ya Allah, sebagai tanda aku ini nabimu, maka hidupkanlah ini.
Sebagai tanda aku nabimu ya Allah, belahlah rembulan. Begitu, bukan terus ya Allah kemampuanku belah, enggak ada. Nabi Musa pegang tongkat, itu enggak terus tiap tongkatnya diketok-ketok jadi, enggak. Lu kira tukang somai apa?
Kita teruskan. Jadi para nabi selalu memperkenalkan dirinya kepada kita, ana abduhu wa rasuluh. Aku adalah hamba dan utusan Allah. Jadi nggak pernah ada satupun nabi yang mengatakan saya Tuhan, nggak ada. Nabi Isa sekalipun yang dituduh sebagai Tuhan di Injil, nggak ada satupun perkataannya mengatakan aku adalah. Atau seperti anggapannya orang-orang Arab. Orang-orang Arab punya anggapan kalau nabi itu ya harus malaikat. Masa utusan Tuhan kok makan, minum? Maka nabi itu dicela oleh orang Arab. Orang Arab, Muhammad, kamu ini utusan Tuhan tapi kok makan, minum, kawin, bagaimana sih? Mestinya utusan Tuhan itu ya nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Jadi nggak bisa korupsi, nggak nerima suap, nggak nerima sogok, nggak nerima begitu loh. Kalau masih makan minum sama saya kamu itu. Dia nggak ngerti ini sama kayak kamu dari sisi kelihatannya. Kelihatannya manusia tapi nggak seperti manusia. Mereka nggak ngelihat itu, mereka ngelihatnya ini mah manusia kayak saya, makan minum, tapi nggak bisa melihat apa yang dijaga oleh Allah pada diri mereka. Mestinya kamu bisa melihat itu hingga apa? Bisa tahu perbedaan antara nabi dan bukan nabi. Terus yang tidak mungkin terjadi dari sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul adalah sifat-sifat kemanusiaan yang sampai menurunkan atau mencoreng derajat kemuliaan diri mereka. Seperti apa? Seperti yang banyak diceritakan oleh orang-orang Bani Israel. Orang yang paling banyak mencacati Nabi itu orang Bani Israel. Walaupun orang kita juga banyak. Di antaranya apa? Dianggap Nabi itu yang mustahil pada Nabi, bahwa Nabi itu punya penyakit. Yang penyakitnya sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Seperti apa? Sakit lepra, sakit kusta, gila, luka yang sampai menjijikkan orang yang melihat, atau luka yang sampai dihinakan oleh orang. Ini enggak terjadi. Emangnya ada orang yang menganggap Nabi begitu? Banyak. Orang Bani Israel itu pernah nuduh Nabi Musa itu punya penyakit lepra. Punya penyakit lepra. Jadi orang Bani Israel itu kebiasaan karena tinggalnya di daerah dekat pantai, kalau mandi itu telanjang bareng di pantai, telanjang bareng di kali. Dan Nabi Musa tidak pernah mandi bareng. Nabi Musa kalau mandi terpisah. Akhirnya diomongin sama orang Bani Israel, kamu tahu nggak, Musa nggak mau mandi sama kita itu ya, badannya pada gatal-gatal semua, pada kurapan, pada kudisan. Itu yang begitu aja dituduhkan ke Nabi. Coba, ini Bani Israel itu begitu. Ada lagi yang sampai nuduh, Nabi itu nggak mau mandi sama kita. Musa itu kenapa? Dia ketedun gede, kan sakit ini. Nabi dituduh dengan sifat-sifat yang hina seperti itu. Itu tuduhannya orang Bani Israel. Ada lagi Nabi yang dituduh punya penyakit belatungan, penyakit parah sampai belatungan. Kalau mau sholat belatungnya diambil, sholat
selesai tempellah kiblatnya. Ini bagaimana? Jadi gila itu juga tidak terjadi pada diri para nabi dan rasul. Luka yang sampai menjijikkan, juga tuduhan-tuduhan yang lain yang baik itu bentuk kecacatan fisik maupun kecacatan batin. Ini dua-dua kecacatan ini enggak terjadi pada diri para rasul, baik zahirnya ataupun batinnya. Semua sifat kemanusiaan yang sampai menghinakan para rasul, maka itu sesuatu yang mustahil. Ini batasin nih. Semua penyakit yang sampai menghinakan itu mustahil. Nabi boleh sakit enggak? Ya boleh, wong sakit itu sifat manusia, tapi sakit yang tidak menurunkan derajat kemuliaannya. Seperti apa? Sakit gigi, nah, boleh. Nggak ada orang, kalau ada orang sakit gigi, ih, mikir, ada begitu. Pernah lihat orang sakit gigi terus kawannya nggak mau mendekat, ada? Nggak ada. Sakit perut, pusing, ini bukan sakit yang menghinakan. Artinya orang yang melihat itu nggak merasa jijik, tidak, nabinya nggak terhina dengan semua penyakit-penyakit itu. Maka penyakit yang seperti itulah yang boleh terjadi pada mereka, gitu loh. Nah, penyakit yang selain itu bagaimana? Nggak boleh, yang sampai dijauhi sama orang. Kayak orang-orang Jawa nuju Nabi itu rembes. Apa rembes itu? Umbelan, belekan. Nabi itu kayak orang-orang kecil biasa, kalau main umbelnya meler, lari. Lu kira gimana sih? Nanti kalau lihat ada pohon mangga punya orang naik nyolong. Nanti kira anak kamu itu begitu. Nabi kok begitu, gimana sih? Ini nyifati Nabi disamakan manusia begitu, susah begitu. Jadi harus tahu ada penjagaan yang Allah jadikan khusus untuk para nabinya. Jangan dianggap gampangin. Oh, cukup Nabi kan juga manusia. Sampai dikatakan dalam sebuah bait syairnya para wali, dikatakan apa? Nabi itu berbeda dengan manusia. Kalau mau dibandingkan dia itu batu, maka batu kita juga batu, sama-sama manusia. Tapi bainal yakuti wal hajari. Kalau Nabi itu batu, batunya Nabi itu batu yakut, batu permata. Lah kalau kita batunya batu kali, batu akik. Jadi jangan dibandingkan, wong sama manusianya sama. Iya manusianya sama, tapi beda kemuliaannya. Makanya hati-hati, semua penyakit yang menurunkan derajat kemuliaannya buang di pikiran kita. Semua sifat-sifat yang merusak batinnya Nabi buang. Seperti apa? Nabi pernah bohong, Nabi pernah hasud, Nabi pernah iri, Nabi pernah pingin pilihnya orang, Nabi pernah punya hati cinta sama dunia, condong. Oh, ini enggak ada semua. Allah menjaga Nabi dari semua penyakit-penyakit hati dan semua penyakit-penyakit dhahir. Makanya Nabi itu dhahiran wa batinannya itu maksum, dijaga oleh Allah. Jadi ini harus kita garis bawahi, jangan sampai kita keliru menyifati para nabi. Adapun penyakit yang terjadi pada Nabi Ayub, maka itu tidak sampai menghinakan kemuliaan diri Nabi Allah Ayub. Karena penyakit Nabi Ayub itu berada di antara kulit dan tulang. Kamu harus imannya begitu.
Walaupun diceritakan di luar Nabi Ayub itu belatungan, penyakitnya parah, penyakitnya sampai dijauhi orang. Orang yang deket sama dia minggir, sana minggir, Ayub nggak enak baunya Ayub, jijik saya lihatnya Ayub. Makanya begitu jangan diterima beritanya. Kalau Nabi Ayub sakit harus diterima, itu sahih, beritanya jelas. Allah menguji Nabi Ayub yang pertama dengan apa? Dengan hartanya habis, peternakannya habis, sawahnya habis, rumahnya kebakaran habis. Habis hartanya, anaknya mati semua. Anaknya mati semua. Terakhir diuji lagi sakit. Harta habis, anak pada mati, dirinya sakit. Tinggal yang nemenin istrinya yang setia. Gitu. Nah, saking setianya istrinya sampai berusaha bagaimana Nabi Ayub itu tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dia sakit, dia di rumah, maka istrinya yang kadang keluar. Nah, pernah istrinya sampai menjual rambutnya. Istri Nabi Ayub itu cantik, rambutnya bagus luar biasa. Maka rambutnya dijual, dipakai rambut pasangan untuk orang. Nabi Ayub pernah lihat, istrinya lagi menjual rambut yang kemudian dia transaksi dengan seseorang, sampai Nabi Ayub merasa marah. Karena Nabi Ayub janji, nanti kalau saya sembuh saya pukul 100 kali. Jadi bukan istrinya meninggalkan Nabi Ayub, bukan, saking setianya, saking cintanya sampai rela melakukan apa saja untuk Nabi Ayub. Artinya bekerja bercapek-capek, harus menjual rambutnya untuk Nabi Ayub. Sampai ketika Nabi Ayub sembuh, maka ditagih oleh Allah, Ayub, katanya kamu mau nyambuk istri kamu 100 kali. Oh iya ya Allah, gimana ini terus ya Allah? Nyambuknya gimana ya Allah? Kalau saya cambuk kesian kayaknya ya Allah. Ya sudah, sekarang ambil itu lidi 100 biji, ikat, pukulkan sekali. Nah, udah selesai. Kan 100 kali sama aja. Ambil lidi 100 biji, diikat, pukul istrinya di kakinya. Menggugurkan janji yang sudah diucapkan. Nah, riwayat Nabi Ayub ini beredar kemana-mana yang nyeritain orang-orang Bani Israel. Kamu harus luruskan. Anak-anak kita harus tahu Nabi Ayub betul sakit, tapi sakitnya antara kulit dan tulang. Jadi di mana? Di dalam daging, nggak kelihatan dari luar. Tapi rasa sakitnya melebihi rasa sakitnya orang yang sakit di luar. Hingga sampai menghalangi, hingga sampai Nabi Ayub terhalang. Nabi Ayub tidak bisa menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Artinya Nabi Ayub banyak berada di rumah untuk menjaga agar dirinya bisa sembuh. Dia berobat, dia munajah kepada Allah, dia minta disembuhkan oleh Allah. Tapi enggak langsung ngomong. Istrinya, Nabi Ayub, kamu kan Tuhan, minta sama Allah biar sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Malu. Saya malu minta sembuh. Baru 2 hari sakit saya, masa minta sembuh? Begitu setahun sakit, ini udah setahun Ayub minta sembuh, baru setahun. Sehat saya udah berapa tahun dari dulu. Malu. Nabi Ayub kalau doa lapornya apa? Ya Allah, saya sakit. Begitu doang. Enggak terus sakit ya Allah, sembuh ya Allah, kapan sembuh? Enggak ada begitu, enggak. Itu kalau kita yang sakit begitu. Nabi Ayub enggak, cuma lapor doang, ya Allah, saya sakit. Udah begitu. Sampai Allah beritakan Nabi Ayub, ya Ayub, ujian yang diberikan Allah sudah selesai, maka sekarang kamu
injakkan kaki kamu ke bumi. Diinjakkan kakinya ke bumi, maka dari bumi itu keluar air, maka airnya diambil untuk mandi. Maka mandi dengan air itu Allah kasih sembuh penyakitnya. Maka air itu sampai sekarang masih dipakai terus oleh orang-orang di sana karena jadi sebuah sumur. Ya, sumur itu dipakai sampai sekarang. Jadi penyakit Nabi Nuh itu harus kita imani antara kulit dan tulang. Begitu pula adapun dongeng tentang Nabi Ayub yang terkena penyakit sampai dipenuhi belatung, maka itu dongeng yang batal atau cerita yang bohong seperti yang telah dikutip dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid. Maka dengan berita ini kita harus hati-hati wahai saudaraku yang seiman. Jangan sampai kalian terkena rayuan hawa nafsu, terkena rayuan iblis ketika menceritakan hikayat para nabi dalam keadaan cerita yang cerita itu menurunkan derajat kemuliaannya dan mencoreng kehormatan para nabi. Ini hati-hati nih. Jangan sampai kita menceritakan ikut-ikut cerita tentang para nabi tapi hasilnya malah mencacati. Nabi Musa pernah dituduh sakit gatal di badannya hingga nggak mau mandi bareng. Suatu saat Nabi Musa itu kalau mandi nyendiri, orang lain di sono, Nabi Musa cari tempat sendiri ada batu. Nanti di balik batu Nabi Musa mandi. Suatu hari Nabi Musa lagi mandi, batunya digelindingin sama Allah. Gelinding. Dia lagi mandi. Orang Israel lihat, oh ternyata Musa nggak gatel loh, badannya bagus, atletis. Wah, ini Allah yang membukakan penglihatan Bani Israel hingga melihat badannya Nabi Musa. Kalau para nabi buka badan itu sudah biasa, artinya bukan sesuatu yang keluar syariat, karena yang wajib ditutupi dari aurat itu antara pusar dan lutut. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah buka baju, artinya orang lain pernah melihat badannya Rasulullah. Maka Nabi Musa itu nggak pernah memperlihatkan badannya ke orang lain. Kenapa? Nabi Musa itu badannya kayak adirai, koker, mantap. Orang kalau cewek lihat lepak-lepak, ini. Jadi kalau pakai baju ditutupin kondor keras, jadi orang nggak ngelihat. Nah, begitu batunya digeser, orang semua lihat, oh Nabi Musa. Lah ada orang-orang Bani Israel, bahkan ada orang-orang kita yang nyeritain, oh Nabi Musa telanjang. Begitu dibuka batunya, batu itu digelindingkan, Nabi Musa lari ngejar baju yang nempel di batu itu dalam keadaan telanjang bulet. Kan aneh ini. Ada Nabi kok gobal. Apa itu cerita Nabi kok begitu? Kalau cerita yang dibuka bajunya, Nabi mandi pakai celana pendek, itu kan? Celana pangsi yang di bawah lutut itu, nah pakainya itu. Begitu batunya lari, Nabi Musa ngejar bajunya dalam keadaan telanjang baju. Begitu mestinya itu cerita yang lebih apik untuk diceritakan. Telanjang aku lari kemana? Aduh, apa ini ceritanya? Ya jadi hati-hati sama cerita-cerita yang di luar sana. Ada lagi juga termasuk kita harus hati-hati jangan sampai terkena rayuan hawa nafsu kita, ikut menceritakan kisahnya para nabi tapi malah mencoreng kemuliaannya. Seperti diantaranya pula cerita Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Nah, ini hati-hati nih. Cerita Nabi Adam dengan iblis. Iblis merayu Nabi
Adam. Iblis menggoda Nabi Adam. Nabi Adam kira-kira terpengaruh nggak? Terpengaruh nggak? Enggak. Nah, kok bisa Nabi Adam makan buah khuldi? Kenapa? Karena iblis bersumpah dengan nama Allah. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi itu karena Allah, begitu. Karena nama Allah dibawa sama iblis, maka Nabi Adam makan buah khuldi. Contoh begini. Arifin didatengin sama Roy. Pin, kamu suruh ke Marunda. Malah Roy nggak maulah, capek Roy. Roy yang nyuruh ini, Pin Marunda. Roy, saya pulang kerja capek. Ini yang nyuruh habis, sumpah. Lah, denger sumpah. Lah ini, bener Roy, sumpah. Nah, dia bukan karena Roynya, bukan. Ada Habibnya ini di bawah, gitu loh. Maka keadaan capek kayak apapun dia. Lah, Nabi Adam begitu. Nabi Adam, ini buah ini kamu makan, nanti kamu akan langgeng di surga. Udah iblis, kamu jangan geger. Mikir. Udah. Berulang sampai apa? Nabi Adam sumpah, wah Allah, demi Allah. Nah, diam. Bener iblis? Bener, ini demi Allah. Itu ada nama Allahnya di bawah, maka Nabi Adam makannya karena Allah. Begitu loh. Jadi bukan karena tertipu iblis, bukan karena bawa nama Allah, maka Nabi Adam makan buah khuldi. Makanya ketika ditanya sama Allah, ya Adam, ini kenapa makan buah khuldi? Kan sudah saya larang. Saya nggak tahu ya Allah, kalau ada seorang hamba yang berani bersumpah dengan namamu tapi bohong. Saya kira nggak ada yang berani ya Allah. Ternyata bajingan ini bang. Berani dia nyumpah pakai namamu ya Allah. Jadi tertipu dengan sumpahnya iblis. Maka di Quran dikatakan wa qasama lahuma iblis, dan iblis bersumpah di depan keduanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi jangan terus kamu ikut nyeritain Nabi Adam masalah makan buah khuldi. Dengar dulu makannya bagaimana ceritanya. Jangan dicacati begitu. Jangan dihinakan seperti itu. Nabi Adam itu, seorang nabi itu tidak akan pernah punya kemauan maksiat, nggak ada. Tidak ada sedikit pun di hati mereka kemauan untuk maksiat, nggak ada. Apalagi maksiat sama Allah, mana ada Nabi. Loh, itu makan buah khuldi, iya makannya justru karena ingin taat kepada Allah. Bukan makannya mau ingkar sama Allah. Juga seperti cerita Nabi Dawud dengan patih Urya. Ini ada seorang patih namanya patih Urya. Ini patihnya Nabi Allah Dawud. Nabi Dawud itu punya istri 99. Lah, Urya ini punya istri 1. Tapi Nabi Dawud pingin sama istri yang 1 itu. Cerita Bani Israel, Nabi Dawud merebut istrinya orang. Yang namanya raja itu kalau mau apa saja harus tercapai. Dibisikkan ke telinga Nabi Dawud, itu wanita cantik. Di hati Nabi Dawud berkata apa? Saya kan sudah punya 99. Bisikan lagi iblis, tapi kan enggak kayak dia. Dia kan hebat, dia kan cantik. Enggak, saya punya 99. Tapi ini beda, ini paling cantik. Terus begitu. Ini kayak Nabi Dawud itu terpengaruh oleh bisikan iblis, bisikan hawa nafsunya untuk menikahi wanita itu. Padahal enggak demikian. Datang malaikat Jibril memberitakan Nabi Dawud, wanita ini yang nanti akan melahirkan anak kamu namanya Sulaiman.
Jadi Nabi Daud itu dikasih tahu dulu sama malaikat Jibril bahwa Nabi Sulaiman akan lahir dari perempuan itu. Hingga Nabi Daud berusaha bagaimana caranya perempuan itu menjadi istrinya, bukan karena hasud, bukan karena sudah punya, bukan karena dia cantik pengen dimiliki, bukan gara-gara raja bebas, bukan, karena ada berita Allah kalau nanti wanita itu akan melahirkan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Daud melaksanakan perintah Allah untuk mengawini wanita tersebut. Jangan diceritakan macam-macam, makanya jangan ikut-ikut kalau nggak tahu ceritanya. Coba kamu nonton di TV, kamu buka YouTube, King David, cerita Raja Daud. Oh, ceritanya parah. Nabi Daud melihat istrinya orang, maka diambil, dikumpuli di kamarnya, lalu dia hamil. Mana ada begitu? Itu Bani Israel itu jahat. Kalau ceritain Nabi itu jelek, udah pokoknya. Dianggap Nabi itu manusia biasa, nggak ada mulia-mulianya, nggak ada. Hanya bedanya dia dapat wahyu gitu doang. Dianggap Nabi itu kayak tukang pos, dapat, nggak ada kemuliaannya, nggak ada. Hati-hati nih. Ya, jadi cerita Nabi Adam, cerita Patih Uria, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Dawud, Nabi Ibrahim dengan raja, begitu semua. Hati-hati kita. Maka hati-hatilah kita sebagai orang beriman yang masih awam, jangan ikut-ikut dalam pembahasan ini atau ikut menceritakan hikayat para nabi, apalagi hikayat yang sampai mencoreng dan menghinakan kemuliaan para rasul. Tapi sebaiknya kita, orang yang beriman dan masih bodoh-bodoh, wajib menyerahkan kepada ilmunya Allah apapun hakikat yang kita dengar, apapun hikayat yang kita dengar, dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui sesuatu secara lurus. Aku yakin bahwa para nabi itu semuanya maksum dan Allah menjaga para nabi dari dua perkara. Apa? Yang pertama, dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Yang kedua, dibersihkan oleh Allah dari kesalahan. Jadi Allah menjaga nabi dengan dua perkara. Zahirnya, batinnya dijaga dari kecacatan fisik, terus dijaga pula dari melakukan kesalahan atau dosa. Itu yang namanya maksum. Maka kita harus iman, jangan ikut-ikut nyeritain cerita-cerita yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Tapi kita ikuti pendapat para ulama kita yang iman kita kepada mereka iman yang harus bersih. Jangan sampai menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Mudah-mudahan dengan kita menjaga hati kita, membersihkan iman kita kepada Nabi, Allah berkahkan iman kita, Allah baikkan keyakinan kita, Allah jaga hati kita, Allah muliakan kita, Allah kumpulkan kita bersama mereka, Allah jadikan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu mengikuti baktinya para nabi, beritanya para nabi, hingga kita jadi orang-orang yang dimuliakan bersama para nabi di dunia sampai di akhirat insya Allah. Kita akan teruskan yang akan datang, bicara lagi dalil. Apa dalilnya kalau para nabi itu persifatan sidik, tablik, amanah, fatonah, dan pula persifatan kemanusiaan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الله
أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.